Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Oke, kali ini kita membahas tentang kontrak kuliah untuk mata kuliah analisis real 1 atau yang biasa disebut Unreal 1. Oke, yang pertama ada identitas mata kuliah. Nah, ini berisi program studi, mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, semester, mata kuliah prasyarat. Nah, ini biasanya ada nama dosen pengampunya. Nah, untuk program studi ini pendidikan matematika, mata kuliahnya analisis real 1, kode mata kuliah MKK F10317, ini SKS-nya 3, ini pada semester 5. Nah, ada mata kuliah prasyarat untuk menempuh analisis real 1, kalian harus sudah lulus dulu atau biasanya sudah menempuh pengantar dasar matematika, yaitu biasanya PDM namanya, sama teori bilangan ini. Nah, yang kedua ada manfaat mata kuliah. Nah, mata kuliah ini memberi kemampuan pada mahasiswa untuk menganalisis bilangan real. Nah, ini yang perlu diperhatikan, menganalisis bilangan real, mulai pendahuluan bilangan real serta barisan dan deret. Nah, ini ada 3 sih sebenarnya, bab 1, bab 2, dan bab 3 ya. Oke, untuk yang ketiga, deskripsi mata kuliah. Himpunan dan fungsi, induksi matematis, himpunan finite dan finite, aljabar dan sifat urut R. Nah, ini simbol dari bilangan real sendiri. Nah, ini berhubungan dengan analisis real dan seterusnya sampai introduksi sederet infinite. Nah, ini nanti di akhir submateri dari bab 3. Nah, yang keempat membahas capaian pembelajaran. Setelah perkuliahan, mahasiswa mampu menganalisis. Nah, menganalisis itu masuk di taksonomi Bloom bagian C4, yaitu kognitif tingkat 4, bilangan real dan terampil mengaplikasikan. Nanti ini P3, maksudnya psikomotorik tingkat 3 dalam berbagai masalah. A5 dengan disiplin. Nah, A5 itu berarti afektif tingkat 5. A5 itu berarti yang tingkat paling tinggi dari sisi afektif. Nomor 5, materi, bahan, bacaan, referensi. Nah, setiap mata kuliah biasanya ada referensinya. Ada beberapa referensi. Ini dibagi 2, untuk ada yang buku bacaan wajib, ada buku bacaan anjuran. Nah, buku bacaan wajibnya kita memakai Bartel dan Servet tahun 2011 dengan judul Introduction to Real Analysis yang 4th edition. Nah, untuk buku bacaan anjurannya ada Asmana HT 2018, Analisis Real 1, ini terjemahan dan pembahasan. Jadi ini ada terjemahan dan pembahasan dari bukunya Bartel ini hanya untuk bab 1. Nah, yang keenam ya, strategi perkuliahan. Nah, berhubung saat ini musim pandemi corona, jadi pembelajarannya itu ada 2, ada luring sama daring. Nah, untuk pembelajaran luring sendiri itu merupakan luar jaringan atau bisa dikatakan sebagai offline. Nah, ini termasuk pembelajaran tatap muka ya. Nah, tatap muka secara langsung. Nah, ini pakai apa? Pakai model pembelajaran interaktif dengan metode pengajaran langsung. Ada diskusi, ada juga tugas atau latihan. Nah, pembelajaran daring ini mode pembelajaran yang dipakai mode pembelajaran interaktif dengan metode student facilitator and explaining. Jadi nanti ada presentasi kelompok dan tanya jawab. Nah, di situ nanti juga ada diskusi, tugas, latihan. Nah, ini memakai e-learning apa? Ini kita memakai e-learning Unisda, namanya Sinau. Juga bisa dikolaborasikan dengan WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Nah, untuk yang nomor 7, bagian dari kontrak kuliah, ada tugas-tugas. Nah, ini ada 5 poin. Yang pertama, setiap mahasiswa harus membaca semua materi yang akan ada pada minggu berikutnya serta mencoba mengerjakan soal latihan. Jadi sebelum perkuliahan
pada pokok bahasan tertentu, mahasiswa harusnya sudah membaca, mempelajari itu, mencoba latihan soalnya. Nah, yang kedua, setiap mahasiswa harus membuat pertanyaan pada setiap diskusi presentasi. Nah, ini untuk melatih keaktifan ini dari mahasiswa ini. Yang nomor 2 ini. Nah, pertanyaan apa? Pertanyaan pada saat diskusi itu nanti materi disampaikan, mungkin ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, atau bisa juga bertanya dari latihan yang sudah dicoba, kok macet biasanya gitu, terus kok nggak ketemu, kok masih bingung. Nah, itu nanti bisa ditanyakan pada saat diskusi. Nomor 3, setiap mahasiswa harus menyerahkan paper. Nah, bisa PPT, makalah, atau proposal. Ini biasanya salah satu atau beberapa. Nah, ini tergantung kesepakatan. Nah, untuk yang kali ini nanti kemudian bahas berupa makalah yang seperti apa, mungkin dari ada seperti di bukunya Asmana tadi. Nah, ini nanti bisa kalian lebih jelas bisa dilihat pada video yang selanjutnya, nanti ada di kolom deskripsi ya. Nah, ini pada minggu sebelum presentasi atau masing-masing sehari sebelum hari perkuliahan. Ini limit dari pengumpulannya ini, jangan sampai pada saat hari hanya kuliah. Nah, untuk yang keempat, diwajibkan mahasiswa menginstal aplikasi bisa WhatsApp, Zoom, atau Google Meet. Jadi ini yang dipakai nanti. Ini instalannya bisa pakai HP Android atau iPhone. Nah, nanti bisa juga pakai laptop ya. Jadi bisa salah satu atau dua-duanya, lebih bagus nanti. Nah, yang terakhir, yang kelima ya, materi UTS merupakan materi yang sudah dibahas mulai minggu pertama sampai ke-7. Sedangkan UAS merupakan materi yang sudah dibahas minggu ke-9 sampai ke-15. Nah, ini jadi materi UTS itu mulai minggu pertama sampai minggu ke-7, masuk materi UTS semua. Lalu kalau UAS itu minggu ke-9, jadi UTS-nya nanti minggu ke-8. Setelah itu ada materi lagi minggu ke-19. Minggu ke-9 sampai minggu ke-15. Setelah itu ada UAS di minggu ke-16. Nah, ini ada keterangan kecuali ada kesepakatan materi yang masuk tugas atau kuis. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas atau kuis, jadi materi yang masuk itu nanti nggak masuk UTS atau UAS, bisa seperti itu. Oke, sebelum pindah ke halaman selanjutnya, oke teman-teman, jangan lupa komen, lalu subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya. Oke. Nah, ini untuk yang ke-8 dari kontrak kuliah, ada penilaian dan kriteria penilaian. Nah, ini ada 4 poin. Jadi yang dinilai adalah pertama kehadiran, tugas atau kuis, lalu ada UTS, ada UAS. Nah, ini bobotnya. Nah, ada 30, 30, 20, 20. Nah, bobot ini bisa beda-beda tergantung kebijakan universitas ya. Dan juga kebijakan dari dosen masing-masing. Nah, nanti kehadiran nanti disingkat HDR, kalau tugas nanti TGS. Nah, nanti ini nilainya ini seperti apa, untuk rumusnya seperti ini. Jadi nanti hadir dikali 3 sesuai dengan bobot ini, tugas kali 3, UTS kali 2, UAS nya kali 2, semuanya dijumlahkan dibagi 10. Nanti ketemu nilai kalian. Nah, nilai kalian nanti masuk di kriteria ini. Nah, kriteria ini merupakan kriteria dari penilaian sesuai kurikulum KKNI ya, yang terbaru ini yang kita pakai saat ini. Nanti ada untuk nilai A kalian harus mencapai minimal 91,00. Jadi ini kalau misalnya 90, berapa sekian, itu masih nilainya amin, tidak bisa A ya. Jadi biasanya kalau aman biasanya minimal ya yang B itu biasanya 67 supaya IPK-nya aman, minimal 67,00 gitu. Oke, yang terakhir dari bagian kontrak kuliah ini ada jadwal perkuliahan. Nah, nanti tadi sesuai dengan yang ada di sini disebutkan di tugas-tugas ada minggu pertama sampai ke 15. Jadi yang ke-16 adalah UAS. Jadi nanti ada nomor 1 sampai 16 ini minggunya ya. Nah, ini harinya hari Rabu untuk mata kuliah ini. Nah, untuk hari sendiri itu biasanya bisa fleksibel. Kalau ada tanggal merah atau ada
kepentingan atau halangan nanti bisa kesepakatan diganti dengan hari lain. Nah, untuk minggu pertama sendiri ini ada perkenalan dan kontrak kuliah. Jadi ini kontrak kuliah diberikan di minggu pertama. Untuk perkenalannya ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membangun hubungan dengan mahasiswa dan dosen, sehingga saling kenal, sehingga bisa enak nanti perkuliahannya lebih nyaman. Nah, seperti itu kan, biasanya kan ada kita itu kalau nggak kenal kan nggak sayang, seperti itu ya. Nah, untuk yang minggu kedua ini bahas himpunan dan fungsi. Ini masuk bab 1 ini. Lalu ada induksi matematis di minggu ketiga, minggu keempat himpunan finite dan infinite. Lalu nanti ada aljabar dan sifat urut R. Nah, ini sudah masuk minggu ke ini sudah masuk, bukan minggu, ini sudah masuk bab 2 ini. Nah, nilai mutlak dan garis bilang real di minggu ke-6, sifat kelengkapan R. Nah, setelah ini sampai minggu perasaan minggu 7 materinya masuk di UTS. Nah, ini minggu ke-9 setelah UTS ada aplikasi sifat superumum. Ini bab kedua, ini masih bab 2 ini. Lalu interval ini submateri bab 2 yang terakhir. Nah, lalu setelah itu masuk di bab 3 barisan dan limitnya. Minggu ke-11, minggu ke-12 teorema limit, minggu ke-13 barisan monoton, minggu ke-14 barisan bagian dan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, minggu ke-15 kok banyak, ini biasanya untuk pilihan dan pengembangan dari mahasiswa. Ini untuk akhir dari sub materi bab 3 ini ada kriteria kausif, barisan divergen pajak, serta introduksi deret infinite. Nah, setelah itu UAS. Nah, nanti misalnya ada tugas nanti disiskon di sini. Jadi sepakatan fleksibel aja nanti ini maunya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Silahkan lihat video selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa komen, lalu subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.